Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ibu guru yang saya hormati dan saya banggakan, dan teman-teman operator sekolah yang tetap semangat dan harus selalu semangat dalam mengerjakan pekerjaannya sebagai operator sekolah. Semoga Allah mudahkan rezekinya dan Allah selalu sehatkan. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, kembali lagi dengan channel saya Haris Fauzi. Jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya, dan jangan lupa juga like and share video ini agar teman-teman yang lain bisa merasakan manfaat dari video ini. Oke, ada info terbaru nih teman-teman. Ketika kemarin saya buka di Dapodik Dasmen, yang ini teman-teman, dapo.kemdikbud.co.id, yaitu tentang berita pemutakhiran data pokok pendidikan tahun 2024 dalam rangka evaluasi Dakfisik bidang pendidikan 2003 dan perencanaan Dakfisik bidang pendidikan 2025. Jadi tentang evaluasi Dakfisik, apa sih Dakfisik itu, Bang? Dakfisik adalah dana alokasi khusus fisik. Yang selanjutnya disebut Dakfisik adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah tentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Jadi ada bantuan dana alokasi khusus untuk sekolah kita yang emang bangunannya ada kerusakan. Oke, ini isi beritanya. Ini yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten, Kepala Satuan Pendidikan, Kepala Balai Besar atau Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (PMP). Oke, dibaca suratnya. Dalam rangka menindaklanjuti surat edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Desa dan Teknologi nomor sekian perihal pemutaran data pokok pendidikan tahun 2024 dalam rangka evaluasi Dakfisik bidang pendidikan 2003 dan perencanaan Dakfisik bidang pendidikan 2025. Nah, isi suratnya ini ya teman-teman nih. Isi suratnya ini isi suratnya nih. Sehubungan dengan upaya peningkatan kualitas, itu sama isinya. Intinya oleh karena itu Kemendikbud meminta seluruh pemerintah daerah sesuai kewenangannya dan kepada satuan pendidikan atau kepala sekolah dapat melakukan pemutakhiran data dalam Dapodik. Kami harapkan pemutakhiran dapat dilakukan secara optimal untuk memastikan pengukuran ketercapaian, akurasi, dan kualitas data sarana prasarana SAPRAS ya teman-teman, Satuan Pendidikan di Dapodik. Pemutahiran tersebut juga akan menentukan kualitas dan ketetapan perencanaan Dakfisik bidang pendidikan tahun 2025. Jadi kita mulai rapikan data SAPRAS di Dapodik kita untuk agar mendapatkan Dakfisik di tahun 2025. Dalam pelaksanaan pemutahiran data Dapodik, pemerintah daerah dan satuan pendidikan agar dapat memperhatikan beberapa ketentuan, yaitu sebagai berikut. A. Pemutahiran data sarana dan prasarana pada Dapodik. Data SAPRAS kita di Dapodik itu diisi secara real dengan kondisi yang real. Dinas Pendidikan memastikan satuan pendidikan melakukan pemutahiran Dapodik. Data-data yang dimutakhirkan meliputi data prasarana dan kondisi prasarana pendidikan. Data prasarana pendidikan termasuk buku, TIK, AP, dan lainnya. Dan ketersediaan lahan, total luas lahan tersedia untuk pembangunan. Oke, ini semua, ini yang nomor 2 ini ada di datanya itu di Dapodik ya teman-teman. Nih kita buka Dapodiknya. Nah, ada di menu SAPRAS. Nah, data semua ini dari tanah, ruang, alat angkutan dan buku kita isi lagi ya teman-teman. Insya Allah nanti saya buatkan lagi videonya. Di sini saya hanya memberikan info terkait surat ini ya teman-teman. Surat tentang ini nih, surat ini teman-teman ya. Surat Dakfisik. Nanti insya Allah saya buatkan pengisiannya yang benar. Di sini kan ada sesuai perintah suratnya itu. Yang harus diperhatikan itu data sarana prasarana pendidikan, data sarana pendidikan termasuk buku, TK, AP, dan lainnya, ketersediaan lahan. Nah, di sini ada tanah di sekolah kita itu luasnya berapa, terus di tanah itu ada berapa bangunan itu, terus ruangnya di tanah itu kan ada bangunan itu ada berapa bangunan. Kalau ada 2 bangunan, di bangunan 1 itu ada apa aja bangunannya, di bangunan 2 itu ada apa aja. Itu tentang ruang. Untuk alatnya ya kan sudah kita inputkan nih, bangunan 1 dan bangunan 2. Nah, di bangunan 1 kan termasuk ada ruangnya. Contoh di sini di bangunan 1 ada ruang
Oke, kita contohkan ada ruang. Nah, di saya itu kan ada aula. Nah, ada aula. Di aula itu ada apa aja sih alatnya, barangnya? Contoh di sini kondisinya. Di sini ada aula itu ada jam dinding, ada kursi, ada meja. Nanti kalian isikan lagi. Tuh nanti data semua ini tanah, ruang diisi dengan kondisi real yang ada di lapangan. Nah, itu poin yang pertama. Nih ya. Terus yang ketiga, Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan, pemantauan dan verifikasi data satuan pendidikan sesuai dengan kondisi real, termasuk data ketersediaan dan kondisi sarana prasarana. Jadi Dinas Pendidikan itu survei ke sekolah kita untuk melihat kondisi sekolah kita secara real. Jadi nanti itu Dinas Pendidikan Disdik setempat melakukan pembinaan, pemantauan dan verifikasi data satuan pendidikan. Terus buku panduan pengetatan dapat diunduh pada halaman. Nah, ini nih ya untuk kalian, untuk teman-teman unduh. Nanti saya sematkan di deskripsi video. Nah, di sini. Nah, nanti saya sematkan di deskripsi video yang isinya itu ini ya panduannya ya. Nah, ini panduannya. Nanti teman-teman bisa di-download. Di sini klik kanan. Oke, download. Teman-teman nanti tinggal download aja. Nanti isinya itu panduan cara mengisinya ya, panduan pengisian data sarana. Insya Allah nanti saya buatkan videonya pengisian data pesana di Dapodik. Itu kita lanjut lagi ke suratnya. Oke, penilaian kerusakan bangunan. Oke, yang A itu tentang pemoktaran data sarana dan prasarana pada Dapodik. Yang kedua, penilaiannya. Dinas Pendidikan melakukan evaluasi kondisi penilaian tingkat kerusakan bangunan di satuan pendidik. Berarti yang mengisi itu Dinas Pendidikan ya teman-teman. Terus yang kedua, untuk penilaian tingkat kerusakan bangunan di satuan pendidikan diharapkan Dinas Pendidikan dapat bekerja sama dengan dinas yang menangani kecipta karyaan dengan menggunakan instrumen penilaian sesuai format yang ditetapkan oleh Kementerian PUPR yang dapat diunduh pada laman. Jadi saya sematkan juga di deskripsi video. Jadi untuk penilaian kerusakan itu yang mengisi itu Dinas Pendidikan dan Dinas PUPR, Dinas Kecipta Karyaan. Jadi yang mengisi kerusakan itu seharusnya Dinas Pendidikan dan Dinas PUPR. Itu ya teman-teman. Terus yang ketiga hasil yang ini ya teman-teman, ini juga nanti teman-teman bisa download yang isinya itu. Nah ini nih formulir ya, formulir kerusakannya. Yang lantai 1 ntar ada formulirnya khusus, formulir 2 ada lagi, yang lantai 3 ada formulirnya lagi. Terus ini paparan panduan, ini paparan panduannya, ini penyusunan panduannya. Ini nanti teman-teman bisa download di link deskripsi. Oke, nanti klik kanan lagi terus download, atau bisa klik di sini terus klik ini download. Oke, itu cara downloadnya. Kita balik lagi ke suratnya. Ini panduannya. Kita balik lagi ke suratnya. Nih, hasil penilaian tingkat kerusakan bangunan sesuai format pada butir 2 disahkan oleh dinas. Nah, pada butir 2 yang tadi form tadi itu diisi oleh Dinas Pendidikan ya teman-teman. Ya, kita buka dulu dah isi formnya. Yang lantai 1. Nah, ini formnya teman-teman, formulir penilaian kerusakan bangunan. Ini yang lantai 1. Jadi cuma ada lantai bawah aja ya teman, bukan 2 lantai. Nah, ini formnya. Nah, sesuai di surat itu yang ngisi itu Dinas Pendidikan, Dinas PUPR yang mengerti tentang ini. Oke, nanti di sini tuh, nah nanti penilaiannya tuh ada di sini nih, total kerusakannya. Ketika dinas terkait sudah mengisi, nanti akhirnya itu nanti ada nilainya di sini. Nanti rusak ringan, sedang atau berat, nanti ada langsung nilainya otomatis ketika sudah mengisi di sini nih. Nah, tim surveinya itu nanti ada tanda tangannya, ada tim survei, ada menyetujui dinas PU, terus dinas Kebudayaan Pendidikan kabupaten atau komisi. Nah, ketiga ini harus ditandatangani oleh dinas yang terkait, tidak bisa oleh sekolah tapi dinas terkait itu
formnya ya teman-teman. Kita balik lagi ke suratnya. Nah, Satuan Pendidikan melakukan penerangan data tingkat kerusakan bangunan dan mengunggah upload dokumen elektronik hasil penilaian pada Botritika melalui Daman. Nah, ketika yang ini sudah diisi dan disetujui oleh dinas terkait, nanti teman-teman bisa diupload ke SP Datadik. Ini teman-teman, SP Datadik tuh. Nah, nanti ke menu Sapras. Nah, di sini nih ke bangunan. Nah, di sini kan saya ada bangunannya tuh ada 4, ada bangunan 1, bangunan 2, lapangan tempat parkir. Nah, di sini nanti yang tadi form yang tadi kalau sudah diisi dan disetujui, nanti teman-teman bisa diupload di sini nih. Nah, kondisinya berapa, berkas penilaiannya, nah nanti di sini bentuknya PDF ya teman-teman. Tadi kan bentuknya Excel, nanti diubah aja dari Excel ke PDF. Nah, itu cara uploadnya. Nanti insya Allah saya buatkan videonya cara uploadnya, insya Allah ya teman-teman. Kita buka lagi suratnya. Terus yang kelima, Dinas Pendidikan melakukan verifikasi kesesuaian hasil inputan satuan pendidikan dengan dokumen elektronik hasil penilaian. Nah, ini yang buka Dinas Pendidikan ya teman-teman, bukan kita yang buka, bukan operator. Nah, ketentuannya sesuai Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2003 tentang petunjuk teknis dan fisik tahun anggaran 2003, capaian jangka pendek digunakan sebagai pertimbangan plan usulan dak fisik tahun anggaran 2025. Jadi pengisiannya sekarang untuk dapatnya itu insya Allah di tahun 2025. Mengingat pentingnya pemaparan data sarana prasarana Dapodik sebagai basis perhitungan dan landasan perencanaan dak fisik bidang pendidikan tahun anggaran 2005, maka seluruh pemerintah daerah wajib memastikan proses verifikasi pada periode pendataan semester genap tahun ajaran 2023-2024 dan disampaikan paling lambat tanggal 31 Maret. Oke, sekarang tanggal 30 Januari, masih ada waktu kurang lebih 2 bulan lagi. Silakan tanya didiskusikan dengan kepala sekolah, dengan dinas terkait. Kalau emang sekolah butuh dak fisik, segera diperbaiki datanya, dihubungi dinas pendidikannya, dinas pendidikannya agar segera disurvey, agar sekolah kita mendapatkan dak fisik. Oke, itu saja teman-teman isi suratnya. Semoga bisa dipahami, semoga bisa dimengerti. Jika ingin tanyakan di kolom komentar. Semoga dipahami. Jangan lupa subscribe channel ini Haris Fauzi dan nyalakan loncengnya. Dan jangan lupa juga like and share video ini agar teman-teman yang lain bisa merasakan manfaat dari video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.